bicara listrik generasi keempat atau listrik 4.0 yang mungkin kebetulan atau tidak kebetulan dia seiring dengan industri 4.0. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat salah satu kata kunci listrik 4.0 adalah juga big data atau Internet of Things. Jadi ini yang kurang lebih juga membuat listrik 4.0 cukup sesuai untuk didefinisikan sebagai 4.0 karena juga di industri 4.0 kuncinya adalah internet, big data, dan IoT itu juga digunakan di listrik 4.0. Meskipun bisa dibilang pen-trigger atau yang memulai dari listrik 4.0 sebetulnya adalah justru the new kid on the block. Jadi adanya seseorang atau suatu temuan lagi yang sebetulnya baru di dunia kelistrikan, masih harus membuktikan apakah dia betul-betul efisien atau efektif, tapi itu yang terjadi ketika kemudian pembangkit listrik berbahan bakar matahari atau fotovoltaik itu dilirik berbagai kalangan entrepreneur, termasuk yang ingin mengintegrasikannya dengan misalkan genteng atau atap rumah, sehingga ini menjadi bagian yang natural ketika orang membangun rumah. Nah, ini juga didukung oleh kenyataan bahwa harga dari panel surya itu menurun secara signifikan dalam beberapa dekade ini. Jadi di tahun 80-an harga per watt peak-nya misalkan masih hampir mencapai 20 bahkan $25. Nah, sekarang di 2018 itu sudah $1 Amerika atau bahkan kurang. Prediksi masih akan turun lagi ke beberapa tahun ke depan. Nah, ini yang kemudian menjadikan pembangkitan listrik dengan fotovoltaik ini diprediksi tidak lama lagi itu sudah menyamai pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau fosil, terutama batu bara. Diperkirakan di tahun 2021 sudah terjadi keseimbangan antara listrik yang dibangkitkan oleh panel surya dengan listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit listrik batu bara. Maka ketika orang mulai melirik bahwa panel surya semakin murah dan mereka mulai memasangnya di rumah-rumah mereka atau bangunan-bangunan mereka, maka di listrik 4.0 ini terjadilah semacam pembukaan kotak Pandora ketika kemudian berbagai macam teknik atau kondisi terjadi, sehingga clean energy terjadi, distributed generation terjadi, consumer juga pelanggan menjadi membangkitkan listrik, dia bisa menggunakannya sendiri atau bisa juga mengekspornya ke sistem dan membuat mereka lebih jangka panjang lebih murah membayar energi. Nah, ini yang kemudian membuat tembok yang tadinya membatasi pelanggan dengan listrik sebagai komoditas menjadi praktis atau relatif hilang ketika orang kemudian bisa memasang pembangkitnya sendiri di atas atap rumah atau bangunannya. Jadi di sini perusahaan listrik besar itu yang tadinya menyalurkan listrik lewat jaringannya sekarang ada pilihan alternatif lain di mana ada satu komponen atau ada suatu produk atau teknologi yang memungkinkan pelanggan memperoleh listrik yang dia bangkitkan dalam tanda kutip sendiri. Nah, inilah kemudian terdisrupsi karena harga terutama dan sistem bisnis yang memungkinkan pelanggan early adapters atau pelanggan-pelanggan awal mencoba, oke, barangkali kita bisa coba pembangkit listrik di bangunan-bangunan kita. Sebagian besar tetap berurusan dengan perusahaan besar, tapi mulai ada perusahaan pelanggan-pelanggan yang merasa dia bisa memilih listriknya atau memilih pembangkitan listriknya sendiri. Nah, sehingga setelah beberapa saat akan terjadi akomodasi, akan ada bisnis model baru di mana pelanggan bisa memperoleh listrik dari panel surya di atap rumahnya, baik yang dia beli, kemudian dia pasang, atau yang dia sewa, atau dia sewa beli. Yang jelas, dia mempunyai suatu fleksibilitas bahwa dia bisa
menghasilkan listriknya sendiri. Jadi inilah kata kunci dari model bisnis listrik 4.0 tahap awal, yaitu pelanggan memiliki alternatif untuk membeli listrik dari penyedia listrik besar, atau ketika mereka akan membangkitkan listriknya sendiri di pusat penggunaan listriknya, di rumah atau di bangunannya. Nah, terjadi listrik 4.0 yang sebetulnya perbedaan utama di sini adalah ketika beban-beban ini, pelanggan-pelanggan listrik ini tidak lagi sekedar mengkonsumsi listrik dari jaringan transmisi distribusi besar yang jaringan raksasa tadi, tapi mereka juga mulai bisa mengekspor listrik ke jaringan. Dan inilah perbedaan utama, ada bidirectional, ada dua arah aliran daya dari jaringan tegangan tinggi ke tegangan rendah di pelanggan, dan sebaliknya pelanggan juga bisa mulai mengekspornya ke jaringan tegangan tinggi dari perusahaan operator listrik. Nah, apakah berhenti di situ? Bisa jadi tidak, karena kemudian ada alternatif lain secara fisik ini memungkinkan, secara teknik ini juga memungkinkan. Ketika kemudian pelanggan tidak lagi menyalurkan ke jaringan besar, tapi sebelumnya menyalurkan di antara pelanggan. Jadi ini bisa dilakukan misalnya di satu kawasan industri atau satu kawasan perumahan, di mana mereka bisa saling menjual beli listrik yang mereka produksi dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Tentu saja di sini ketika regulasi memungkinkan. Tapi secara teknis ini memungkinkan, sangat memungkinkan. Dan juga ketika kemudian berkembang, baterai penyimpan energi juga menjadi bagian yang natural dalam suatu beban listrik di perumahan atau di perkantoran. Misalnya baik dalam bentuk baterai yang dibeli sengaja untuk penyimpan energi, sehingga ketika matahari berlebih listriknya disimpan dulu, atau dalam bentuk di mobil-mobil listrik yang memang memiliki baterai di dalamnya sebagai penyimpan energi ketika mereka bergerak. Nah, ini yang kemudian bisa mengubah tidak hanya jual beli lagi antara pelanggan, tetapi bahkan bisa terjadi pelanggan menjual belikan listrik dan mentransmisikan listriknya atau menyimpan dan men-charge dan mendischarge, menyimpan dan melepaskan energi dari baterai-baterai yang mereka beli terpisah atau terintegrasi dalam kendaraan listrik sebagai bagian dari sistem kelistrikan 4.0 ini. Jadi mungkin kita bisa sebut misalnya 4.2. Yang jelas ini generasi keempat. Dan yang terakhir, dengan kemajuan internet, kemajuan big data, maka semua proses ini ujung-ujungnya adalah bagaimana metering yang smart, bagaimana perjalanan elektron yang dibangkitkan di panel surya, dibangkitkan di pembangkit besar, dikonsumsi di mobil listrik, dikonsumsi di baterai, disimpan di baterai, dikonsumsi di rumah-rumah komersial dan pabrik-pabrik ini, semuanya bisa di-record, didokumentasikan, di-meter, di-measure, diukur dengan baik. Dan inilah yang kemudian dengan jaringan internet yang sekarang ada, dengan berbagai gawai yang sekarang ada, ini yang sesungguhnya dari listrik 4.0. Jadi jaringan listrik terpadu dengan jaringan internet, semua data terrekord dan semuanya bisa tertransfer, terlacak, sehingga memungkinkan apabila regulasinya memungkinkan, secara teknis mereka memungkinkan untuk melakukan aktivitas komersil antara para user dengan listrik yang mereka bangkitkan sendiri ini. Jadi inilah gambaran listrik 4.0. Terima kasih.